memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Jadi harus sukacita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sekarang adik-adik mengikuti sekolah minggu bersama dengan Mbak Atin dan juga Mas Aas. Walaupun kita memakai masker pada pagi hari ini, tapi percayalah di balik masker ini kami berdua tersenyum lebar karena senang banget hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik meskipun tidak bisa bertemu secara langsung ya, tapi kami tetap sukacita dan bahagia bisa menyapa adik-adik semua di rumah. Nah adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini dengan menyanyikan satu pujian, tapi sebelumnya adik-adik silahkan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian dengan gerakan. Nanti adik-adik bisa mengikuti gerakannya Mbak Atin. Nah, kita akan menyanyikan satu pujian berjudul Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Sudah siap semuanya? Mari kita pujikan. Yuk, gerak yuk. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Yuk, tepuk tangan, mari kita bergerak bersama. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Yeay! Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah menyanyikan lagu pembuka sekolah minggu pada pagi hari ini, dan sekarang kita akan sebelum kita akan berjalan lebih jauh, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kemudian persembahan dan juga memuji nama Tuhan lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa pembukaan akan dipimpin oleh salah satu adik sekolah minggu. Dan bagaimana sih doa? Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan telah memberikan hari baru ini. Sekarang kami mau sekolah minggu. Tuhan tolong buka hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan memujikan satu pujian lagi. Kita akan menyanyikan biarpun gunung-gunung beranjak, dan kita masih akan bergerak lagi. Kita akan menyanyikan dengan gerakan-gerakan ringan. Jadi adik-adik silahkan berdiri lagi. Yuk makin berdiri lagi biar semakin semangat yuk, karena kita mendengarkan firman Tuhan. Biar semangat kita memuji nama Tuhan lagi dengan gerakan yang akan Mbak Atin contohkan. Nanti adik-adik ikuti Mbak Atin ya. Mainkan.
pelajaran yang akan dibawakan oleh Mbak Sari. Jadi setelah firman nanti akan berjumpa lagi dengan Mbak Atin dan juga Mas Aras. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi ya dalam sekolah minggu online di tanggal 7 November ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam firman, kita mau belajar bersama. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa, mari dalam sikap berdoa, lipat tangan, tunduk kepala, kemudian mata kita pejamkan dan kita berdoa. Mbak Sari akan pimpin, adik-adik semuanya menyimak. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari yang indah dan cerah ini Tuhan telah perkenankan kami anak-anak Tuhan untuk sekolah minggu. Dan pada saat ini sebentar lagi kami tidak akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami sehingga kami dapat menerima dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Nah, adik-adik, gimana nih kabarnya selama ini? Kita masih lama banget ya, udah lama banget ya nggak ketemu. Nah, pasti ada rasa kangen kayak gitu kan. Tapi kita masih sabar ya. Ada saatnya nanti kita bisa kumpul lagi kayak dulu. Nah, sekarang kita mau belajar bersama ya. Temanya hari ini itu bukan karena hebatku. Wow, bukan karena hebatku. Jadi karena hebatnya siapa dong? Nah, kita mau baca firman Tuhan dulu ya. Nah, adik-adik bisa persiapkan Alkitabnya. Kemudian kita mau buka dari Mazmur 127. Nah, ini adik-adik, Mbak Sari pikirnya adik-adik semuanya baca bersama-sama Mbak Sari ya. Oke, Mbak Sari kasih waktu sampai hitungan ketiga, adik-adik bisa buka dari Mazmur 127. Nah, kita mau baca bersama-sama. Mbak Sari di sini, adik-adik di rumah masing-masing. Oke, udah Mbak Sari hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan gerbang. Ya, oke. Dari Mazmur 127 itu adik-adik, di situ adalah dari Daud yang dibuat untuk siapa? Untuk anaknya. Anaknya siapa anaknya Daud? Anaknya Daud itu adalah Salomo ya. Jadi harus tahu loh ya, anaknya Daud adalah Salomo. Salomo siapa? Salomo adalah anaknya Daud. Nah, pada saat itu Daud ini menasihati anaknya Salomo itu ya, sehingga dibuatlah kata-kata seperti ini ya. Di situ Daud menasihati si Salomo bahwa Tuhanlah yang merancang, Tuhanlah arsitekturnya, yang merancang kehidupan, bangunan kehidupan. Nah, kalau bangunannya jadi bangunannya tuh bukan bangunan-bangunan kayak rumah, kemudian bangunan kayak hotel yang tinggi-tinggi ya, tapi di sini Daud menasihati putranya Salomo kalau yang menciptakan bangunan kehidupan itu adalah Tuhan. Jadi si Salomo, kita semuanya itu adalah rancangan siapa? Rancangannya Tuhan ya. Arsitekturnya siapa? Arsitekturnya Tuhan. Wow, gimana rasanya adik-adik? Arsiteknya yang menciptakan kita itu Tuhan loh. Jadi kita harus selalu bersyukur ya kan, kepada siapa ya, kepada Tuhan dong yang menciptakan kita, yang merancang kita. Nah seperti itu, seorang ayah yang selalu mengingatkan kepada anaknya bahwa segala sesuatu itu yang merancang dan menjadikan segala sesuatu itu adalah Tuhan.
Jadi kalau misalnya Salomo hebat, Salomo itu bisa menang perang terus, itu juga karena siapa? Karena Tuhan ya, bukan karena semata-mata kehebatan Salomo sendiri. Oh tidak. Jadi ada peran orang tua, yaitu Daud, yang selalu menasihati, yang selalu mengingatkan, yang selalu mengarahkan ya. Dan tentu saja semuanya itu karena Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Mbak Sari itu punya cerita. Ada 2 cerita yang akan Mbak Sari ceritakan. Yang pertama itu tentang, Mbak Sari mau tanya dulu deh, adik-adik tahu nggak siapa yang menciptakan lampu? Hayo, tahu nggak yang menciptakan lampu siapa? Ya, ada yang tahu? Nah, pasti udah ada yang tahu ya. Yang menciptakan lampu adalah Thomas Alva Edison. Ya, tahu nggak ceritanya tuh dulu bagaimana sebenarnya? Nah, Thomas itu adalah seorang anak kecil dulu-dulunya itu yang sangat bodoh sekali. Bahkan di sekolahannya itu dia dikeluarkan karena saking bodohnya dan saking susah banget deh ya mengikuti pelajaran. Makanya gurunya pengennya dikembalikan ke orang tua saja, seperti itu. Kemudian si Thomas itu disuruh membawa kertas surat dari gurunya diberikan kepada mamanya. Nah, padahal isi kertas tapi tidak boleh dibuka di jalan ya. Nah, pas diberikan ternyata orang dari sekolahan itu ibunya disuruh mengajari sendiri si Thomas tuh di rumah, gak diterima di sekolah. Aduh, rasanya kasihan sekali ya adik-adik ya. Nah, akhirnya si ibu ini menangis, tetapi dia tidak patah semangat. Akhirnya si Thomas ini dibimbing, diarahkan, diajari oleh si mama ibunya ini di rumah ya, diajari dengan tekun, dengan penuh kesabaran, seperti itu ya. Nah, tentu saja dengan pertolongan dari Tuhan. Nah, akhirnya setelah Thomas menjadi orang yang besar, dia membuat percobaan-percobaan ya, membuat lampu sampai berapa kali gagal, ribuan kali gagal. Buat satu gagal, buat satu lagi gagal sampai ribuan. Rasanya gimana kalau adik-adik membuat segala sesuatu kok gak pernah berhasil sih? Wah, pasti rasanya sedih ya. Kemudian apakah putus asa? Tidak ya. Si ibunya ini, mamanya ini selalu memberikan semangat kepada Thomas ya. Nah, kemudian Thomas akhirnya bisa menciptakan sebuah lampu. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, kemudian si Thomas ini setelah dewasa dia membuka surat itu karena sudah gede, dia temukan ternyata Thomas baru tahu kalau selama ini dia sekolah di rumah itu karena sekolahannya yang dulu tidak menerimanya. Wah, alangkah dia sedih dan dia menangis. Kemudian dia terima kasih kepada ibunya, kepada mamanya. Terima kasih mama. Dulu mama sudah mau mengajari aku dengan penuh kasih sayang, dengan tidak pernah menyerah ya. Tentu saja segala sesuatu itu adalah dari Tuhan ya, karena berkat orang-orang di sekelilingnya yang juga hebat dan tentu saja karena siapa tadi, kembali lagi Tuhan ya, yang memberikan semangat dan memberikan kekuatan sama anak dan orang tua itu. Nah, kemudian ada cerita lagi dari Mbak Sari, satu lagi. Nah, ceritanya kita mau lihat film, oke? Adik-adik bisa menyaksikan. Nah, kita simak ya. Dia pikir dia bisa menang, tapi mana mungkin. Tahun depan pasti aku yang paling cepat di sekolahku. Kalau udah aku pasti menang. Mana bisa? Buktinya kamu kalah pas piknik sidang. Semuanya lihat. Caleb, kamu ingat cerita ini? Oh, itu cerita Menara Babel. Pintar. Kenapa mereka mau membangun menara ini? Supaya bisa tinggal di situ? Mereka pikir mereka hebat, jadi mereka mau pamer ke semua orang. Tapi bagaimana perasaan Tuhan? Dia tidak suka. Ya, Tuhan. bahkan buat bahasa-bahasa baru supaya mereka tidak bisa pamer lagi. Tapi semua temanku di sekolah suka pamer. Iya, banyak orang sombong. Papa juga pernah begitu. Tapi itu salah. Kalau kita sombong, kita seperti membangun menara untuk diri kita, seperti Menara Babel. Tahu nggak, kalau aku mau, aku bisa jadi pelari paling cepat di dunia loh. Terserah deh, tapi kalau basket, aku paling hebat.
Kata orang aku berbakat, padahal aku cuma asal-asalan. Kaleb, kalau kamu terus-terusan sombong, itu berbahaya. Kamu tahu alasannya? Karena kita pasti jatuh. Wow. Benar. Selain itu, di 1 Petrus 5 ayat 5, Tuhan, tidak mau kita sombong. Kalau kita rendah hati, kita tidak akan suka pamer. Karena yang penting bukan pendapat orang. Yang penting itu pendapat Tuhan. Nah, gimana adik-adik udah lihat film tentang Kaleb si kecil yang tadinya dia mau sombong ya? Nah, seperti itulah. Nah, si Kaleb ini merasa dia memiliki keahlian sesuatu. Makanya si Kaleb ini mau menyombongkan dengan teman-temannya. Nih aku bisa ini, nih aku bisa ini, nih aku bisa ini, kayak gitu kan. Nah, ayo adik-adik kalau di rumah gimana? Ada nggak yang kira-kira sombong seperti Kaleb tadi? Tidak boleh ya, karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Kembali lagi bahwa segala sesuatu itu adalah sebenarnya dari Tuhan. Ya, jadi bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, makanya kita tidak boleh sombong. Karena dalam film tadi gimana? Ketika kita sombong, kemudian apa yang terjadi? Tadi orang tuanya mencontohkan seperti menara Babel. Semakin dia sombong tinggi, akhirnya apa? Jatuh, bisa runtuh, ya kan? Karena kesombongan kita. Nah, seperti itulah ya peran orang tua Kaleb yang dia juga selalu mengingatkan anaknya ya, bahwa segala sesuatu itu bukanlah karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan Yesus. Ya, mau nggak jatuh? Nggak mau kan? Jatuh itu sakit adik-adik. Jadi jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita bermegah diri ya. Nah, itulah adik-adik, dibalik dari kehebatan seseorang, keberhasilan seseorang, kesuksesan anak-anak, itu ada peran siapa? Peran orang-orang di sekelilingnya, orang tua, terutama siapa? Tuhan. Nah, kalau kita mau sukses, kita mau berhasil, kalau kita ikat tadi siapa perancang kita? Siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Berarti kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik udah ikut sekolah minggu seperti ini, itu artinya kita juga sudah menyenangkan hatinya siapa yang merancang kita tadi? Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita mau ke acara selanjutnya ya, dengan Mbak Atin. Kita kembalikan sama Mbak Atin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi dengan Mbak Sari di episode berikutnya. Dah. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Mbak Sari? Semoga adik-adik bisa menangkap inti dari firman yang telah dibawakan, dan semoga adik-adik bisa menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang adik-adik kita akan mengikrarkan iman rasuli kita dengan mengucapkan ke-12 iman rasuli. Tapi sebelumnya adik-adik silakan bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri lagi. Kemudian adik-adik silakan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri adik-adik semua. Mari kita mengucapkan 12 iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, setelah kita mengucapkan 12 iman rasuli, setelah kita mengikrarkan 12 iman rasuli, kita akan persembahan. Tapi karena kita belum bisa bertemu secara langsung, jadi adik-adik silahkan persembahan dikumpulkan ke orang tua terlebih dahulu. Dan nanti jika suatu saat nanti kita bisa dapat bertemu secara langsung,
Persembahan akan dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menaikkan satu pujian, yaitu Bila Roh Allah Ada. Mainkan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Sekarang adik-adik kita akan doa syafaat. Posisi berdoa bagaimana? Melipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena Kau telah memberikan kesehatan kepada kami, karena Kau telah memberikan sukacita kepada kami, dan karena Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti sekolah minggu. Baru saja Tuhan Yesus kami telah mengumpulkan sedikit persembahan. Kiranya Engkau berkati apa yang telah kami kumpulkan, kiranya persembahan kami ini bisa dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan juga Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk studi adik-adik. Kiranya Engkau selalu sertai Tuhan Yesus, meskipun di tengah pandemi seperti ini, kiranya Kau tetap berikan semangat, kiranya Kau tetap berikan kelancaran kepada adik-adik, sehingga studi mereka bisa selalu lancar. Dan kiranya Kau juga berkati kedua orang tua, adik-adik semua di Tuhan Yesus. Kiranya Kau selalu berikan kesehatan, kiranya Kau selalu berikan berkat yang melimpah di dalam kehidupan keluarga mereka, Tuhan Yesus. Kiranya doa yang jauh dari sempurna itu, Tuhan Yesus, kami naikkan hanya ke dalam tangan kuasa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta, yaitu negara Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan melindungi negara kami ini Tuhan, menjauhkan dari segala yang tidak baik dan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesejahteraan untuk negara kami, dan juga Tuhan menyertai setiap pemimpin negara kami, sehingga di dalam memimpin negara ini untuk selalu dapat maju dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Tuhan, pada saat ini juga Bapa, kondisi saat ini di mana negara kami salah satu negara yang juga saat ini sedang menghadapi untuk virus corona. Kiranya Tuhan menjauhkan, dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan untuk kami semuanya, sehingga kami dijauhkan dari sakit penyakit tersebut, sehingga kami selalu dapat kesehatan dari Tuhan, dan kami dapat melakukan segala aktivitas kegiatan kami kembali seperti dahulu. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi, menyertai, dan memberkati kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai sekolah minggu online di GKJ Tanjung Tirto ini, sehingga sekolah minggu dapat terus berjalan karena kasih karunia dari Tuhan. Berkatilah juga seluruh kakak-kakak guru sekolah minggu, sehingga kami dapat melayani adik-adik semuanya dengan memberikan yang terbaik, dan tentu saja untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus tentu saja. Tuhan, sebentar kami juga akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami setelah kami mengikuti ini, sehingga kami dapat memperoleh sukacita yang penuh dari Tuhan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Oke adik-adik, sekarang kita mau menerima berkat ya. Kita persiapkan diri kita dengan kita bangkit berdiri karena kita mau menerima berkat dari Tuhan. Oke, sudah siap semuanya? Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik semua, kita hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menyerahkan 5 rasuli, sudah persembahan, dan juga sudah menerima berkat. Dan sekarang kita telah sampai di akhir sekolah minggu online pada pagi hari ini, dan kita akan menutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, yaitu adalah sukacita. Kita akan mengangkat pujian dengan gerakan lagi. Jadi adik-adik bangkit berdiri lagi. Ya, bangkit berdiri lagi. Kita tadi udah membuka dengan gerakan dan sukacita. Kita juga harus menutup dengan gerakan dan sukacita, dan nyanyikan adalah sukacita. Banyak sukacita pada pagi hari ini ya. Yuk, mari kita mainkan. Senang banget kita bisa, Batin dan Mas Aas bisa menyapa adik-adik semua. Dan semoga hari ini adik-adik terus sukacita, terus semangat menjalani satu minggu depan. Begitu, dan semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan berkat di kehidupan adik-adik semua. Nah, sampai jumpa di sekolah minggu